Ada banyak orang salah kaprah. Yang dipikir adalah yang namanya kecerdasan emosional itu identik dengan Daniel Goleman. So, yang mereka ketahui adalah modelnya Daniel Goleman. Nggak keliru, karena kesalahan itu juga yang saya alami pada waktu ketika pertama kali saya belajar tentang kecerdasan emosional. Ternyata yang namanya kecerdasan emosional itu modelnya bukan cuma satu. Yuk, pada kesempatan ini kita akan berkenalan dengan 3 jenis model kecerdasan emosional yang sangat terkenal di dunia. Yuk, mari kita bicarakan satu persatu. Model pertama namanya adalah ability model. Model yang pertama kali di mana kecerdasan emosional itu diperkenalkan oleh 2 profesor terkenal, yaitu Peter Salovey dari Yale University dan John Mayer dari University of New Hampshire. Mereka berdua adalah teman akrab dan kemudian mereka ngobrol-ngobrol dan mereka tertarik untuk mengembangnya namanya kecerdasan emosional, emotional intelligence. So, mereka berdua boleh dianggap sebagai bapaknya atau pionirnya kecerdasan emosional itu. Ability model itu berbicara bahwa yang namanya kecerdasan emosional itu sebuah proses, sebuah rangkaian. Dari mulai kita mengerti sampai bagaimana kita mengatur. Seringkali model ini juga disebut dengan PUUM model, yaitu perceiving, using atau facilitating, kemudian understanding, dan yang keempat adalah managing. So, ketika kita mengalami emosi itu kan sebenarnya sebuah rangkaian, sebuah proses. Dimulai dengan bagaimana kita perceiving, menyadari situasi dan kondisi yang terjadi, lantas kemudian bagaimana kita memfasilitasi emosi ini di dalam pikiran kita, termasuk bagaimana kita menggunakan emosi kita untuk menggerakkan kita mengambil keputusan. Jadi ada hal yang menarik di sini adalah kebanyakan orang kan berpikir, kamu kalau mengambil keputusan jangan dipengaruhi oleh emosi. Sebenarnya kadang-kadang emosi bisa membantu membuat keputusan yang jauh lebih baik. Lantas dari situ kemudian understanding, memahami lebih lanjut kenapa sih kita merasakan emosi tertentu, apa sih yang terjadi, bagaimana emosi ini berdampak pada langkah-langkah kita selanjutnya. Itu understanding. Dan terakhir adalah managing, bagaimana kita mengaturnya. Tahu nggak, saya teringat cerita yang menarik yang diceritakan di awal bukunya Malcolm Gladwell tentang seorang kurator di museum yang tiba-tiba mendapatkan sebuah artefak benda seni yang konon nilainya sangat tinggi sekali. Yang menarik adalah si kurator ini kemudian mencoba untuk menyadari apa yang dia rasakan tentang benda seni ini. Tiba-tiba intuisinya, perasaannya mengatakan ada sesuatu yang gak enak tentang artefak, tentang benda seni ini. Dia mencoba untuk menggali di dalam pikirannya apa saja yang membuat kenapa dia berpikir seperti itu. Kemudian dia mengolah dan berpikir kayaknya ada yang gak beres deh. Dan akhirnya meminta untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Dan ternyata benda artefak yang tadinya udah diagung-agungkan dan dianggap sebagai benda yang sangat bersejarah itu ternyata palsu. So, inilah contoh yang menarik tentang sebuah proses emosi itu terjadi. Nah, salah satu alat tes yang menggunakan ability model yang terkenal ini adalah yang disebut dengan MSCID. Major Salovey Caruso Emotional Intelligence Test. Anda akan diberikan sejumlah gambar, foto, dan dari situ Anda harus menebak. Anda akan mendapatkan skor. Nah, model kedua yang juga terkenal adalah yang disebut dengan TREAD model. Diperkenalkan di tahun 2001 oleh Konstantin Vasily Petrets. Dalam definisinya, Petrets menyebutkan ini sebagai konstelasi atau gabungan dari berbagai kemampuan kita dalam mengerti tentang kecerdasan emosional yang ada di bawah layernya kepribadian kita. Nah, trait ini pada dasarnya bicara mengenai karakteristik, berbagai hal yang berhubungan dengan kepribadian kita, aspek-aspek yang menunjang atau menuntun seseorang kepada pemahaman emosi yang jauh lebih baik. Nah, di dalam pengembangannya yang disebut dengan Trait Emotion Intelligence Questionnaire, Petrets kemudian menyebut ada 4 area penting yang berhubungan dengan trait ini. Pertama-tama adalah yang namanya well-being. Bagaimana seseorang merasa, melihat kondisinya. Contoh, seberapa orang itu bahagia, happiness seseorang, atau seberapa jauhnya orang itu optimis dengan hidupnya. Yang kedua adalah self-control, bagaimana orang bisa mengontrol dirinya. Termasuk dalam bagian self-control ini adalah stress management, atau bagaimana orang mengontrol impuls-impuls atau gejolak pada dirinya. Nah, yang ketiga adalah yang dia sebut sebagai emotionality. Emotionality itu adalah bicara tentang bagaimana orang mengatur emosi-emosi penting dalam dirinya, bagaimana orang bisa berempati dengan orang lain. Dan yang keempat, sociability. Sociability itu bagaimana orang bisa berinteraksi dengan orang, bagaimana orang bisa berinteraksi nyaman dengan orang lain. So, kalau kita bicara mengenai alat ukurnya, seperti tadi yang sudah saya ceritakan, salah satu alat ukur yang kemudian terkenal adalah yang disebut dengan Trait Emotional Intelligence
kuesioner. Sebenarnya ada beberapa juga model-model yang masuk dalam trait model ini. Contoh misalnya di mana saya certified, yaitu 6-second model. Nah, 6 seconds model ini dibagi menjadi 3 bagian. Know yourself, choose yourself, give yourself. Dan di dalamnya ada komponen-komponen seperti kayak bagaimana orang bisa menavigasi emosi, bagaimana optimisnya seseorang, bagaimana orang bisa peka dengan apa yang dirasakan orang lain. Nah, itu adalah kumpulan sifat-sifat yang penting untuk menentukan apakah seseorang cerdas emosi atau tidak. Nah, sampailah kita kepada model yang ketiga, adalah model yang cukup menarik. Karena pada dasarnya kalau kita perhatikan, model yang ketiga itu sebenarnya adalah model yang menggabungkan antara kedua model ini. Maka disebut dengan istilahnya adalah mixed model. Daniel Goleman di bukunya Emotional Intelligence, Why It Matter More Than IQ mengandung komponen-komponen kecerdasan emosional dari sisi kemampuan proses seseorang di dalam mengolah emosi sampai beberapa sifat-sifat karakter yang mendukung kecerdasan emosional seseorang. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, di dalam perjalanan awalnya Daniel Goleman sebenarnya menyebut 5 hal yang berhubungan dengan kecerdasan emosional. 1. Self-awareness, 2. Self-management, motivation, empati, dan kemudian social skill. Cuma belakangan ini untuk membuat menjadi lebih gampang untuk dipahami, akhirnya kemudian Daniel Goleman menggabungkan menjadi 4 hal penting di dalam kecerdasan emosional, yaitu self-awareness, kesadaran diri, self-management, kemampuan orang untuk mengelola dirinya, social awareness, sadar dengan orang lain, dan social management, bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Nah, selain Daniel Goleman, sebenarnya ada satu tokoh kecerdasan emosional yang juga terkenal, yaitu Baron. Baron sebenarnya memperkenalkan konsepnya di tahun 1997. Dan tahu nggak, orang yang pertama kali menyebut istilah EQ, kecerdasan emosional dalam bentuk istilah emotional quotient, itu adalah Baron ini. Baron inilah yang kemudian memperkenalkan satu tes EQ yang sangat terkenal yang disebut dengan EQI, EQ Inventory. Jadi dari mengisi ini diperolehlah hasil yang namanya EQ score seseorang. Di dalam EQI ini, Baron menyebutkan ada 5 komponen penting. Pertama-tama adalah intrapersonal, kemampuan orang untuk mengelola dirinya, ya paham tentang apa yang dirasakan, paham tentang apa yang terjadi. Dan yang kedua adalah interpersonal, paham dengan apa yang orang lain rasakan dan bagaimana dia mengelola orang lain. Dan yang berikutnya adalah adaptability. Adaptability adalah bicara tentang bagaimana orang menggunakan kecerdasan emosional, misalnya contoh untuk mengambil keputusan. Berikutnya juga adalah stress management. Jadi bagaimana orang bisa mengelola apa tekanan-tekanan yang dialaminya dan kemudian bagaimana merespon secara positif. Dan yang kelima adalah yang disebut sebagai general mood, ya kondisi secara umum, apakah orang optimis, apakah orang bahagia, itu masuk dalam kategori ini. Menarik ya, di dunia paling nggak kita mengenal 2 alat tes yang sangat terkenal untuk mixed model ini. Pertama-tama adalah alat yang dikembangkan oleh Daniel Goleman yang disebut dengan Emotional Competence Inventory. Atau yang kedua adalah alat yang dikembangkan oleh Baron sendiri yang kemudian disebut dengan EQI, yaitu Emotional Quotient Inventory. Nah, dari penjelasan saya tentang ability, trait, dan mixed model ini, sebenarnya kalau kita perhatikan, yang muncul di dunia adalah model ability model dulu, yang diperkenalkan oleh Peter Salovey dan John Major. Mereka berdua sahabat yang sangat concern, peduli. Kenapa sih ada begitu banyak pemimpin di dunia yang begitu cerdas, tapi kenapa dalam interaksi dengan orangnya itu payah banget? Yang kedua yang muncul sebenarnya adalah mixed model dulu, yang dikembangkan oleh Daniel Goleman di tahun 1995 melalui bukunya yang terkenal itu. Nah, baru belakangan muncul yang namanya trait model yang dikembangkan oleh Peter Traits di tahun 2001. Jadi perkembangannya adalah seperti ini. Semoga penjelasan ini memberikan kepada Anda sebuah gambaran bahwa yang namanya kecerdasan emosional itu adalah sebuah ilmu yang terus-menerus berkembang, tapi menarik untuk dipelajari. Karena kalau kita perhatikan dari perkembangannya ini sampai sekarang, setiap tahunnya ketika yang namanya World Economic Forum, di mana banyak pemimpin-pemimpin dunia berkumpul dan ngobrolin tentang apa sih keterampilan, apa sih skill yang dibutuhkan di masa depan. Tahu nggak, yang namanya kecerdasan emosional itu selalu muncul lagi dan muncul lagi. Apa manfaat kita mengerti tentang model ini? 1, membuat kita lebih paham bagaimana model-model yang dipakai untuk menjelaskan tentang kecerdasan emosional ini. Yang kedua, ini juga akan menentukan model apakah yang mau dipakai.
Misalnya contoh, kalau kita mau melakukan riset, atau misalnya di dalam organisasi kita, kita lebih penting untuk memahami bagaimana proses yang dialami seseorang sampai dia mengolah. Maka yang namanya ability model itu yang bagus untuk menjelaskan. Tapi kalau di dalam organisasi kita lebih peduli tentang karakter seorang pemimpin, manajer, untuk paham mengenai kecerdasan emosional. Mungkin trade model ini bisa dipakai atau mix model ini. Yang jelas, kita tidak mengatakan mana model yang lebih bagus, tapi bisa kita pergunakan untuk kepentingan kita yang berbeda-beda. Nah, semoga model kecerdasan emosional ini membuat kita lebih paham, membuat kita lebih sadar, sekaligus juga membuat kita tertarik untuk belajar lebih jauh tentang yang namanya kecerdasan emosional. Dari saya, Antonio Dio Martin, salam antusias.